Selamat sore, Pak. Di sini saya akan mau menjelaskan tentang layar arsitektur, microservice arsitektur, dan event-driven arsitektur. Baik, yang pertama saya akan mau menjelaskan layar arsitektur. Layar arsitektur adalah sebuah pendekatan desain sistem atau perangkat lunak yang membagi keseluruhan sistem menjadi beberapa lapisan layar yang memiliki tanggung jawab dan fungsi spesifik. Setiap lapisan berfungsi sebagai abstraksi logis yang menangani tugas-tugas tertentu dan biasanya berinteraksi hanya dengan lapisan di atas atau di bawahnya. Pendekatan ini digunakan untuk meningkatkan modularitas, stabilitas, dan kemudahan pemeliharaan sistem. Ciri-ciri layar arsitektur. Pemisahan tanggung jawab. Setiap lapisan memiliki tugas yang spesifik seperti menangani antarmuka pengguna, logika bisnis, atau pengelolaan data. Hierarki lapisan. Lapisan-lapisan biasanya diatur secara hierarkis, dengan aturan bahwa lapisan tertentu hanya dapat berinteraksi dengan lapisan yang berdekatan. Keterkaitan yang longgar. Lapisan dirancang agar saling independen sehingga perubahan di satu lapisan tidak memengaruhi lapisan lainnya secara langsung. Contoh umum layar arsitektur. Yang pertama, menangani antarmuka pengguna seperti input dan output data. Yang kedua, bisnis logic layer, menangani logika bisnis dan aturan sistem. Yang ketiga, data akses layer, yaitu menangani pengelolaan data seperti koneksi ke database. Yang keempat, database layer, yaitu menyimpan dan mengelola data dalam sistem. Kelebihan dari layar arsitektur, yaitu pemeliharaan mudah. Setiap lapisan dapat diperbarui atau dimodifikasi tanpa memengaruhi lapisan lain. Yang kedua, modularitas. Sistem lebih mudah dikembangkan karena fungsi yang terpisah-pisah. Reusable components. Komponen yaitu komponen di suatu lapisan dapat digunakan kembali di aplikasi lain. Scalability yaitu sistem lebih mudah diskalakan dengan menambah atau mengubah lapisan tertentu. Berikut kekurangan dari layar arsitektur. Yang pertama, overhead. Komunikasi antar lapisan dapat memperlambat sistem. Yang kedua, kompleksitas. Untuk aplikasi sederhana, pendekatan ini bisa jadi terlalu rumit. Dan yang ketiga, ketergantungan antara lapisan, yaitu meski terpisah, kegagalan di satu lapisan bisa mempengaruhi lapisan lainnya. Dan yang terakhir, contoh penerapan dari layar arsitektur. Layar arsitektur banyak digunakan dalam pengembangan aplikasi web seperti yang pertama, Fortran, HTML, CSS, JavaScript, dan yang kedua, backend, logika bisnis dalam framework seperti Django atau Spring Business. Dan yang terakhir, database, yaitu PostgreSQL dan MySQL. Berikut microservice arsitektur, yaitu sebuah pendekatan dalam pengembangan perangkat lunak di mana aplikasi dibangun sebagai kumpulan layanan kecil, independen, dan saling terhubung. Setiap layanan dalam arsitektur ini dirancang untuk menjalankan fungsi tertentu secara mandiri dan biasanya berkomunikasi dengan layanan lainnya melalui antarmuka yang terstandarisasi seperti application programming interface. Berikut keuntungan dari microservice arsitektur. Yang pertama, skalabilitas, yaitu layanan tertentu dapat diskalakan secara mandiri sesuai kebutuhan. Yang kedua, kecepatan pengembangan, yaitu tim pengembang dapat bekerja secara paralel pada layanan yang berbeda. Berikut tantangan dari microservice arsitektur. Yang pertama, kompleksitas, yaitu lebih kompleks dibandingkan monolithic arsitektur karena membutuhkan pengelolaan komunikasi antar layanan. Dan yang kedua, overhead operasional, yaitu membutuhkan infrastruktur untuk orkestrasi, logging, monitoring, dan keamanan antar layanan. Berikut event-driven arsitektur, yaitu sebuah pendekatan dalam desain perangkat lunak di mana alur komunikasi antar komponen sistem didorong oleh peristiwa event. Dalam arsitektur ini, perubahan atau kejadian yang terjadi dalam sistem, misalnya data yang diperbarui atau suatu aksi yang dilakukan oleh pengguna, dianggap sebagai event yang
dapat memicu proses atau tindakan lain dalam sistem. Berikut komponen utama dalam event-driven arsitektur. Event producer, entitas yang menghasilkan atau memicu event, misalnya aplikasi yang mengirimkan informasi ketika data berubah atau pengguna melakukan suatu tindakan. Yang kedua, event channel, yaitu media atau saluran yang digunakan untuk mentransfer event, biasanya menggunakan sistem pesan seperti Kafka, RabbitMQ, atau layanan message broker lainnya. Berikut keuntungan dari event-driven arsitektur. Yang pertama, responsif, yaitu sistem dapat merespon perubahan secara langsung berdasarkan event yang terjadi. Dan yang kedua, fleksibel dan scalable, yaitu menambah atau mengubah komponen dalam sistem bisa dilakukan tanpa mengganggu keseluruhan sistem. Berikut tantangan dari event-driven arsitektur. Yang pertama, kompleksitas dalam pengelolaan event, yaitu memantau dan mengelola aliran event yang kompleks bisa menjadi tantangan, terutama jika ada banyak event yang saling bergantung. Yang kedua, konsistensi data, yaitu karena event diproses secara asinkron, memastikan konsistensi data antara komponen yang berbeda bisa lebih sulit. Berikut penggunaan dari event-driven arsitektur. Yang pertama, sistem real-time, yaitu misalnya aplikasi notifikasi, sistem pemantauan, monitoring, atau aplikasi analitik yang membutuhkan reaksi cepat terhadap data yang masuk. Dan yang kedua, e-commerce, yaitu proses pembelian, pengiriman, dan pembayaran dapat dipicu oleh event tertentu. Baik, itulah hasil presentasi saya pada hari ini. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih.